Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Segera fajar menyingsing. Ye Chen tidak beristirahat tetapi membuat sarapan untuk Paman Zhang dan Hua. Pintu terbuka. Paman Zhang berjalan keluar dengan tongkat di tangannya dan gemetar. Dia tersenyum kepada Ye Chen, "Nak, kau bangun pagi-pagi." "Aku tidak bisa tidur dan bangun," Ye Chen menyeringai. "Aku jarang melihat orang yang rajin sepertimu." "Terima kasih atas pujianmu, Paman." Kakek Hua bergegas keluar dan memotong pembicaraan mereka. Dalam kebingungan, dia pergi ke Zhang Fengnian dan Ye Chen dan menunjuk energi spiritual yang berputar di sekelilingnya. "Ada apa denganku? Sesuatu sepertinya melonjak di tubuhku, aku merasa hangat." Energi spiritual. Zhang Fengnian kagum melihat Hua dan bergegas memeriksa tubuhnya. "Ada apa?" Kejutan berkilauan di mata Zhang Fengnian. Aku bisa berlatih seni bela diri dan mistis." Hua mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen dan kakeknya. "Iya nih. Tentu saja kamu bisa." Zhang Fengnian lebih bersemangat di luar imajinasinya. "Kamu adalah seorang kultivator mulai hari ini." Ye Chen menepuk bahu Hua. "Aku seorang kultivator. Aku seorang kultivator." "Senang?" Hua melompat seperti anak yang sangat senang. Dia berlari ke elang kecil dan menari dengan gembira di depannya. "Elang kecil, aku bisa berlatih seni bela diri dan mistis. Aku bisa melindungimu di masa depan." Burung elang berkicau dengan gembira seolah-olah memahami kata-kata Hua. "Dewa memberkati." Ketika Zhang Fengnian menyaksikan Hua memantul dengan gembira, warna kembali ke wajah Zhang. Zhang Fengnian terlihat jauh lebih muda dari sebelumnya. Ye Chen menatap Hua diam-diam. Dia bahagia untuk Hua, tetapi konflik batin berkecambah dalam pikiran. Apakah itu benar-benar baik untuk Hua? Apa yang dialami seorang kultivator jauh lebih sulit daripada orang biasa. Seorang kultivator menjalani kehidupan yang lebih panjang daripada orang biasa, tetapi kesepian menemaninya. Kultivator menghadapi dunia yang lebih kejam. Ye Chen membuat keputusan sewenang-wenang dan mengubah hidup Hua. Ye Chen tidak tahu itu benar atau salah. Hua mungkin menyadari bahwa orang biasa bisa menjalani kehidupan yang lebih mudah daripada yang dilakukan seorang kultivator sambil mencicipi kepahitan dalam perjalanannya untuk berkultivasi. Ye Chen meninggalkan kediaman Paman Zhang setelah sarapan sederhana. Ye Chen tidak mengenakan jubah hitamnya hari ini. Ye Chen tidak perlu menyembunyikan kesembuhannya. Sekarang para murid dari 3 puncak utama bertarung dengan sengit, dan hampir tidak bisa fokus pada Ye Chen, yang muncul di pegunungan spiritual seperti biasa. Penampilannya, bagaimanapun, menangkap banyak mata. Ya ampun! Semua murid terkejut melihat Ye Chen. Dia dicambuk oleh cambuk api lebih dari 100 kali. Dia pulih begitu cepat. Apakah dia iblis? Semua bekas lukanya lenyap dalam beberapa hari. Apa? Saat mendengar pemulihan Ye Chen, Yin Ziping yang mencambuknya tiba-tiba berdiri dan tidak bisa menghilangkan keterkejutannya. Tidak hanya Yin Ziping, tetapi juga para murid dan tetua sekte dari 3 puncak utama dan murid luar lainnya dari sekte itu heran ketika berita menyebar ke telinga mereka. Sejak berdirinya sekte ini, tidak ada yang bisa pulih dalam beberapa hari setelah dicambuk oleh cambuk api. Seketika arena menjadi ramai karena pertempuran dari 3 puncak utama. Beberapa murid di tahap inti manusia juga berpartisipasi kali ini. Tidak peduli seberapa kuat pertarungan itu, Ye Chen tidak peduli pada pertarungan itu. Paviliun buku terbuka untuk murid magang. Ye Chen tidak mau membuang waktu untuk menonton perkelahian. Ye Chen berhenti di depan sebuah paviliun yang megah.
Paviliun buku tidak sesibuk biasanya. Tidak ada yang datang ke sini hari ini, mungkin mereka semua pergi ke arena untuk menonton pertempuran. Tidak ada orang di sini. Betapa tenangnya itu. Sempurna. Sambil tersenyum, Ye Chen melangkah ke paviliun. Itu luas di dalam, dengan 100.000 buku kuno tergeletak di rak buku. Dicari oleh sekte dari mana-mana, bahkan buku di lantai pertama rak sangat berharga. Penjaga paviliun adalah seorang pria tua dengan kumis putih dan rambut tidak disisir, bernama Immortal Huangshi. Tetua sekte, Ye Chen membungkuk dengan hormat padanya. Sebelum masuk, berikan kartu ide Anda kepada saya. Immortal Huangshi memandang Ye Chen dari atas ke bawah dan mengungkapkan gigi kuningnya saat berbicara. Ye Chen menunjukkan kartunya dan mondar-mandir di dalam. Ye Chen mengambil satu buku kuno dari rak dan menemukannya tentang tanaman spiritual. Ye Chen menggelengkan kepala dan menyimpannya kembali. Menikmati kesunyian di paviliun, ia memilih buku seperti membeli sayuran, mengambilnya dan meletakkannya kembali. 3 jam kemudian, Ye Chen tidak menemukan satu tentang seni mistis atau bela diri. Ye Chen berbisik, buku-buku tentang seni mistis dan bela diri terletak di lantai atas. Murid magang dari sekte Heng Yue hanya mengakses ke lantai pertama dari paviliun buku. Kecewa, Ye Chen mengambil satu jilid dan mulai membaca. Immortal Huangshi, apakah Anda merindukan saya? Seseorang tiba di pintu masuk paviliun dan suaranya mengganggu ketenangannya. Jika kamu mencuri sesuatu lagi, aku akan menghajarmu. Ayolah, apakah aku orang seperti itu? Keluar dari sini. Immortal Huangshi mengusir orang itu. Setelah percakapan sederhana mereka, Ye Chen, yang memindai satu buku kuno melihat orang yang akan datang. Mulutnya tiba-tiba bergerak. Ye Chen tidak bisa tidak mengutuk, astaga, apa yang dia makan di masa kecilnya. Wajar jika Ye Chen kagum dengan penampilan bocah itu. Dia adalah seorang remaja berusia sekitar 13 hingga 14 tahun. Lebih pendek dari Hua, bocah itu kelebihan berat badan. Dagingnya bergoyang ketika dia berjalan dan tampak seperti tumpukan daging dari jauh. Ye Chen tidak pernah melihat seseorang berpakaian dengan cara yang begitu aneh. Bocah gendut itu, dengan dada telanjang dan mata kecil hampir tidak bisa dilihat, seperti Buddha mini. Ada bakat seperti itu di sekte Heng Yue. Ye Chen menarik napas panjang. Sementara itu anak laki-laki gemuk berjalan menuju Ye Chen. Bocah itu memandang Ye Chen dari atas ke bawah ketika dia lewat. Meskipun kecil, matanya terkonsentrasi dan berkilau. Aku tidak pernah melihatmu. Bocah itu mengelus dagunya yang lembek. Saya baru di sini. Bocah montok itu menjawab dan pergi. Dia kembali setelah mengambil 2 langkah. Bocah itu mengerutkan hidungnya dan mengendus-endus seperti anjing. Dia mencium aroma dari Ye Chen segera. Api sejati. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ye Chen dengan sepasang mata yang berkelap-kelip. Kamu memiliki api yang sajti. Ye Chen mengerutkan kening atas pertanyaan itu. Dia selalu menyembunyikan api yang sejatinya yang jadi rahasia terbesarnya, yang bahkan kepala master dari 3 puncak utama dan Zhou Dafu tidak melihatnya. Bagaimana anak laki-laki gagah yang ada di depannya itu bisa tahu? Ye Chen kaget. Kau memiliki api sejati, bukan? Bocah gendut itu memegang tangan Ye Chen dengan tangannya yang gemuk dan mengecilkan suaranya, takut Immortal Huangshi di luar mendengar percakapan mereka. Betapa berharganya api yang sesungguhnya. Saya hanya seorang murid magang. Bagaimana saya bisa memilikinya? Meski kaget, Ye Chen tersenyum. Jangan berbohong padaku. Aku sudah mencium baunya. Kau salah. Kamu tidak punya, kan? Baiklah, aku akan meminta seseorang untuk memeriksamu.
Bocah itu berputar dan mengambil napas dalam-dalam, berteriak di pintu masuk. Sebelum bocah gendut itu mengucapkan, "Api," Ye Chen bergegas untuk menutupi mulutnya. Rahasianya akan terbuka jika Immortal Huang Shi datang untuk memeriksanya. Sial, kamu sangat rumit. Ketakutan, Ye Chen menemukan bahwa ide-ide jahat menjejali bocah montok. Saya menyerah. Menghirup, Ye Chen menahan keinginannya untuk mengalahkan bocah gemuk sekaligus. Immortal Huang Shi datang kepada mereka sambil mengutuk. Dia memelototi bocah itu dan mendesis padanya, "Mengapa kamu berteriak? Saya berlatih menyanyi." Anak laki-laki gemuk mengangkat hidungnya, tetapi tidak mengungkapkan apapun tentang api sejati Ye Chen. "Diam." Immortal Huang Shi pergi dengan sedih. Dia berbalik ke arah bocah gendut itu setelah mengambil beberapa langkah. "Baru saja kau bilang dia punya api, apa?" Bocah itu memutar matanya dan menjawab, "Benar, energi yang benar." Ye Chen hampir tertawa ketika mendengar jawaban ini. "Persetan denganmu." Immortal Huang Shi menamparkan wajah bocah itu dengan keras, sambil mengutuk, "Apa yang membuatmu kaget?" Setiap orang di sekte Heng Yue memiliki energi spiritual. Immortal Huang Shi mengutuk bocah itu, berbalik dan pergi. Setelah itu, bocah itu berdiri dari lantai. Sebuah telapak tangan terlihat jelas di wajahnya yang bulat bekas tamparan. "Orang tua gila, tunggu aku." Menutupi wajahnya, dia terus mengutuk. Di samping bocah itu berdiri Ye Chen, yang menatapnya dan berniat pergi. "Kamu tidak bisa pergi." Bocah gendut itu menangkap Ye Chen. "Ada apa?" Bocah gendut itu segera menjawab, "Bisakah saya meminjam api sejatimu untuk menyaring harta?" "Aku tidak punya waktu." Seketika Ye Chen menolaknya. Bocah gendut itu kembali berteriak mengancam. "Baiklah, aku akan membantumu." Ye Chen mengendalikan emosinya. Mereka datang ke pegunungan di belakang sekte. Biasanya banyak murid datang ke sini untuk tanaman spiritual terus-menerus. Tapi hari ini mereka semua pergi ke Wind dan Cloud Arena untuk menonton pertarungan di antara tiga puncak utama alih-alih datang ke sini. "Aku bisa membantumu memperhalus senjata itu, tetapi kamu harus berjanji padaku untuk menjaga rahasiaku." Ye Chen selalu menekankan hal ini sepanjang jalan. "Jangan khawatir, rahasiamu aman bersamaku." "Ha. Bocah gendut itu menepuk dadanya. "Satu hal lagi, aku tidak bisa memperbaiki secara gratis, aku menghargai 500 batu roh. Kalau tidak, aku tidak bisa membantumu." "Setuju." Bocah montok itu langsung setuju. Ye Chen ingin tahu tentang harta yang akan dia saring. Pasti jarang karena bocah itu menjawab tanpa ragu-ragu. Bocah gendut itu mengambil harta karunnya setelah menemukan gua tersembunyi. Itu adalah senjata hitam, mengesankan orang bahwa itu berat. Lihat, jejak energi hitam di atasnya. Bocah itu bergerak lebih dekat ke senjata dan menunjuk jejak energi hitam yang melekat di sekitarnya. Ye Chen melihat lebih dekat, dan menemukan energi hitam setipis rambut. Ye Chen mungkin tidak akan menemukannya jika tidak menatapnya. Energi hitam mengirimkan rasa dingin dan bau darah. "Apa itu?" Ye Chen menunjuk energi hitam dan bertanya. "Saya tidak bisa benar-benar memilikinya ketika pikiran jahat masih ada." Pikiran jahat. Kejutan berkilauan di mata Ye Chen ketika dia mendengar gagasan itu. Pemiliknya meninggal, tetapi pikiran jahatnya masih ada di senjatanya. Tidak sulit membayangkan seberapa kuat pemilik terakhir itu dan tongkat itu harus menjadi senjata yang kuat. "Kamu yakin api yang sejati bisa memurnikannya?" Ye Chen melihat sekilas ke arah bocah gemuk itu. "Ya, itu bisa." Dia menjawab dengan nada tertentu, "Setiap pikiran jahat adalah milik Yin yang tertinggi dan takut segala sesuatu milik yang tertinggi."
Sebagai salah satu yang tertinggi, api sejati berasal dari langit dan bumi. Itu pasti bisa memperbaiki pikiran jahat. Petik 2. Ayo mulai. Ye Chen memanggil api sejatinya dalam pikiran. Api sejati membakar dan menari di gua, di mana suhu naik secara dramatis. Dinding gua berwarna keemasan dalam cahaya api. Benar-benar api yang kuat. Itu harus memperbaikinya. Hahaha. Anak laki-laki itu percaya diri ketika melihat api sejati Ye Chen dan bergegas untuk menggantung senjata di udara. Ye Chen menjalankan api sejatinya, yang membungkus senjata. Energi hitam berjuang dalam api sejati yang membakar. Ah! Ketika tangisan melengking terdengar, Ye Chen dan bocah montok itu terpesona dalam sekejap. Lihat, seperti yang aku katakan. Bocah itu menggosok-gosok tangannya yang gemuk sambil melihat perebutan energi hitam. Pikiran jahat terlalu kuat. Saya butuh 1 jam. Ye Chen memperkirakan waktu yang dia butuhkan. Tidak apa-apa. Saya punya banyak waktu. Bocah gendut itu berjongkok dan menatap tongkatnya. Dia kekar dan seluruh tubuhnya terjepit saat dia berjongkok. Namaku Xiong Er. Melihat senjata itu, bocah itu memberitahu Ye Chen namanya, Xiong Er. Aku anak kedua di keluargaku, jadi ayahku memanggilku Xiong Er. Ye Chen menyentak mulutnya ketika mendengar jawabannya. Dia melirik bocah itu dan bertanya dengan ragu, jadi, nama kakak laki-lakimu adalah Xiong Da. Apakah adikmu dipanggil Xiong San? Aku tidak punya adik laki-laki. Ye Chen tidak bertanya lagi. Menurut pendapatnya, Xiong Er adalah pria yang aneh, tetapi ayahnya jauh lebih asing. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memberikan nama-nama aneh seperti itu kepada putra-putranya? Betapa konyolnya dia. Jeritan melengking lainnya terdengar dari tongkat. Jejak energi hitam, pikiran jahat dari pemilik sebelumnya, berubah menjadi sangat tipis. Tidak peduli bagaimana ia berjuang, itu tidak bisa lepas dari kehalusan dengan kutukan alami, api yang sejati. 1 jam kemudian, Ye Chen mengumpulkan api sejatinya. Sangat baik, sangat baik. Hahaha, Xiong Er mengambil tongkat itu dan menjatuhkan darahnya ke tongkat itu dengan cepat. Segera, senjata menyerap darah. Dan kemudian bergetar. Besar, lebih besar. Xiong Er menjadi pemilik tongkat itu. Dengan energi spiritual yang tebal, itu berkembang segera, lebih tebal dari pohon dan lebih tinggi dari seseorang. Tidak ada yang tahan dipukul senjata itu. Ye Chen menyalakan dagunya dan berkata pada dirinya sendiri betapa kuatnya senjata itu. Di sebelahnya, Xiong Er mengangkat senjata itu dengan gembira, dan menepuk pundak Ye Chen. Aku senang hari ini. Aku akan mentraktirmu minum. Ye Chen melihat Xiong Er, kamu tidak mau membayar. Kami menjadi akrab pada pertemuan pertama kami. Berbicara tentang uang menghancurkan persahabatan kita. Sial. Xiong Er melingkarkan lengannya ke leher Ye Chen dan mengedipkan mata ke arah Ye Chen. Bagaimana kalau bergabung denganku? Kami akan membuat bisnis besar dan aku yakin akan menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Ye Chen berkata, bayar aku. Wajah Ye Chen menjadi gelap. Seketika Xiong Er bertanya, apakah kamu kekurangan bunga magnolia salju? Xiong Er berkedip. Alis Ye Chen berkerut ketika mendengar pertanyaan seperti itu. Dia memandang rendah ke anak laki-laki berlemak yang lihai, yang tahu Ye Chen memiliki api sejati dan memurnikan cairan roh batu giok, tetapi yang kurang adalah bunga magnolia salju selama proses penyempurnaan. Xiong Er berkata untuk meyakinkan Ye Chen. Penatua sekte yang menjaga kebun tanaman spiritual adalah pamanku. Ketika Ye Chen mendengar jawabannya, matanya berbinar. Itulah sesuatu yang saat ini Ye Chen butuhkan untuk membuat cairan roh.
Ye Chen bergumam, meskipun bocah gendut ini menyebalkan, tetapi bisa diandalkan.